Sedangkan yang ilegal ya mohon maaf berarti Jadi berdampak dong. bahasa istilahnya oleng ya. Kolab nih bagi-bagi para PMI yang ilegal nih ya. Kalang kabut lah ya. Halo, balik lagi di Nyas News Indonesia. Alhamdulillah nih di samping kanan kiri saya ini ada para senior YouTuber, insyaallah. Ide Adventure dari Taif ya. Ahlan wa sahlan. Iya. Dan samping kanannya lagi ada Bapak Tatang selaku staf BNI yang ada di Saudi Arabia Kota Riyadh. Ya ikut-ikutan aja. Ini ada Pemburu Real 62. dan sana mungkin nggak kesut ya. Ada Ali 80. Ya. Jadi gimana kabar Pak? Ide ini? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan dari Taif menuju ke Riyadh? Kan sekitar 1000 km ya Pak ya? Kalau Taif 800 lah. 800 ya? Oh, Tapi enak sih, cepet juga. Kemarin saya berangkat dari Madinah. dari Madinah. Iya, 1 jam. Gimana nih rasanya setelah nyampe ke ibu kota ini? Wah, ini itu adalah salah satu kota yang memang saya rindukan, pengen ke Riyadh dari dulu. Akhirnya alhamdulillah hari ini bisa nyampe juga di ibu kota. Oke, ya. Ya, ini Kang Ide Adventure nih. Adventurer ya. Ya, adventure ya. Ini kan lagi saya dengar nih dari beberapa media nih ya. Iya. Sebenarnya nih untuk perjalanan haji tahun 2021 ini kira-kira ditangguhkan atau mungkin diadakan? Nah, itu dia. Sebenarnya ini kemarin saya sudah ngobrol nih sama konsulat haji yang ada di Jeddah. Ya. Ngejawabnya lucu loh. Gimana? Jawabnya gimana? Ngejawabnya itu pertanyaan itu masih terlalu dini. Ya, jadi kita masih belum bisa menjawab yang real. Masih apakah akan ada atau tidak, karena mungkin masih ada beberapa waktu yang akan dijawab dari sumbernya. Jadi untuk saat ini kita masih belum ada menjawab. jawaban kepastian, belum ada ya. Nah, Oke. terlalu dini. Tapi insya Allah kita berdoa kalau misalkan tergantung COVID sih. Kalau COVID ini semakin tinggi, ya otomatis akan seperti tahun lalu. Aduh, pusing Kalau nih. COVID ini semakin menurun, ya insya Allah mudah-mudahan lagi dibuka. Oke. Kira-kira nih untuk kedepannya, karena ini kan di Saudi ada COVID gelombang yang kedua ya. Iya. Dan saya pun mendengar lagi ada rumor bahwa akan dilakukan batasan, kemungkinan bisa jadi nyampe lockdown seperti Batasan tahun jam malam kemarin. maksudnya ya? Iya, jam malam. Itu kira-kira kedepannya bagaimana? Nah, Bisa terjadi hal seperti itu nggak? ini saya juga kutip dari akun Twitternya Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Iya. Nah, di Twitter dijelaskan kebijakan lockdown kemungkinan akan terjadi, dan itu juga ada pada tangan-tangan kalian. Apakah kalian kalau memang misalkan sekarang melakukan peraturan atau mematuhi peraturan-peraturan Arab Saudi yang diterapkan sekarang, otomatis insya Allah COVID akan menurun dan kebijakan jam malam pun tidak akan diterapkan. Namun sebaliknya, kalau misalkan kita tidak mematuhi lagi nih beberapa peraturan yang diterapkan oleh Contohnya seperti ini lah. Ini agak ya. Ya, lanjut. ya insya Allah, bukan insya Allah ya, otomatis jam malam pun akan kembali. Batasan jam malam. Jadi sebenarnya ada pada diri kalian. Kalau kalian mematuhi peraturan, diantaranya memasuki mall harus memakai tawakalna, Nah, iya. dan adanya perkumpulan, Betul. insya Allah jam malam tidak akan diberlakukan lagi. Karena kalau dilakukan jam malam, parah dah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa bikin konten. Iya. Oke. Ini kemarin seminggu yang lalu nih sempat ramai bahkan viral masalah aplikasi Tawakalna ini ya. Nah, Bahkan saya sendiri pun nyampe antrinya berjam-jam untuk mengaktifkan upshare. benar. Ya kan? Nah, ini dampak untuk para ekspatriat Iya. yang khususnya ilegal. Yang ilegal. Ya, ini dampaknya sangat berdampak atau gimana ini? Pasti dong, pasti. Karena aplikasi Tawakalna harus mendaftar dengan yang resmi ya, istilahnya ya. ada Iqomah, ada Absyir. Sedangkan yang ilegal ya mohon maaf berarti Jadi berdampak dong. nggak bahasa istilahnya oleng ya. Iya. Kolab nih bagi-bagi para PMI yang ilegal nih ya. Kalang kabut lah ya. Nah itu dia. Jadi kita mohon maaf, bukan maksud gembira atau bahagia di atas penderitaan orang Betul. lain, tapi ya emang ini sudah jadi kebijakan, mau tidak mau kita harus mematuhi. Betul. Kalau sekarang gimana? Kok kayak gini kebijakannya gitu? Saya mau maksa aja masuk tanpa aplikasi Tawakalna, yang mana nanti kita akan kena pelanggaran. Tapi denger-denger ini betul atau enggaknya ya,
katanya kalau yang nggak punya aplikasi Tawakalna itu dendanya sampai 10.000 real. Nah itu dia. Ini bener apa enggak sebenarnya ini? Itu kurang tahu sih sebenarnya. Karena kalau yang nggak punya Tawakalna sih, yang saya tahu itu nggak boleh masuk ke tempat-tempat publik lah ya. Tempat publik. Jadi kalau masalah kemungkinan kayak gini nih, kalau misalkan kita tidak punya aplikasi Tawakalna, terus kita masuk. Nah itu baru pelanggaran, otomatis kena denda itu. Dari... Kalau misalkan nggak punya Tawakalna tapi kita nggak masuk mana-mana ya, oke. Tapi untuk secara realnya tidak punya aplikasi Tawakalna kena denda itu enggak lah ya. Kemungkinan enggak lah ya. Iya. Masih. Kemungkinan gini harusnya kita menerjemahkan tidak punya aplikasi Tawakalna, kita masuk ke publik, ke tempat umum. Memaksa ya. Ya itu baru. Lagian juga nggak bakal diizinkan sih. Seperti itu. Ntar dulu nih, saya mikir dulu nih, apalagi nih pertanyaannya nih Pak Tatang. Karena iya, oke ini udah. Saya kira tadi mau ke penerbangan, ini ke kebijakan ya. Iya kebijakan penerbangan nih, saya nggak ada. Nanti. Di Riyadh kasihan gitu gimana kalau mau pulang yang dari Riyadh. Oh itu ke penerbangan nanti. Ini kebijakan nih, masuknya ke kebijakan. Iya, masuk kebijakan nih. Nah Kang Ide nggak buat video? Ayo apa lagi? Apa aja? Boleh. Udah nih saya jeda dulu lah. Ya. Yang jelas terima kasih Mas Ide Adventurer. Sebelum masih panjang. Hah? Masih panjang. 7 menit. Hah? Nggak apa-apa lah. Baru 7 menit. Nggak apa-apa. Ya, makasih banget ini Mas Ide Adventure ya atas penjelasan tentang kebijakan-kebijakan yang ada di Saudi Arabia. Sangat luar biasa, ini sangat tajam dengan literasi nih Mas Ide nih. Bener, wawasannya sangat luas. Alhamdulillah, terima kasih. Apa-apa. Ya, dan ini untuk para subrek-subreknya ini masih single nih. Nih ya, masih single ini ya. Monggo untuk silakan yang mau daftar komen aja di bawah ya. Iya. Seperti itu. Silakan para apa ya? Oh ya, Mas Ide dari mana ini? Indonesianya? Indonesia, saya dari Cipanas. Dari Cipanas ya. Kuma Damang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Setik lah gitu. Ya, kayaknya ini cukup sekian Mas Ide ya atas perbincangan saya dengan panjenengan atau beliau atau Mas Ide. Terima kasih sekali, terima kasih banyak sudah menerangkan beberapa kebijakan-kebijakan yang ada di sini. Pokoknya sekali lagi disubrek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Ide ya. Siap, oke. Salam untuk para YouTuber yang di Taif bila mana nanti ke sana. Jeddah juga ya. Ditunggu ya kehadirannya. Oke. Terima kasih. Ya, ini sudah stay kameranya. Sugren. Ya. Ini kita gantian mau podcastnya. Sekarang giliran Ali 80 bersama Ide Adventurer. Barusan udah dengan saya. Ini mungkin mau ngebahas apa saya sendiri nggak tahu. Pokoknya untuk teman-teman saksikan aja terus ya. Nih,